Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Well, lagi-lagi ya, dari chapter 1071 yang memunculkan bagaimana Garp terlihat sedang bersiap-siap untuk menyelamatkan Koby. Hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Karena kita sendiri tahu kondisi Koby saat ini sedang berada di tangan Yonko Kurohige. Ngelihat bagaimana efek domino yang terjadi setelah Kurohige melakukan sesuatu, mungkinkah sebenarnya suatu rencana sedang disusun oleh sang Yonko ini? Karena kita sendiri tahu ya, di saat para generasi terburuk lain bergerak, Kurohige pun gak mungkin hanya diam dan menanti arah ombak menguntungkan dirinya. Ya, kalian ngerti lah, Kurohige adalah tipe orang yang suka membuat momentum, sehingga sangat mungkin kalau ada rencana yang udah disusun oleh sang Yonko gila ini atau brengsek lah. So, daripada bingung, mending Mr. K langsung aja bahas di konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul, dimana Mr. K bisa ngebahas hal apapun sesuka hati. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy konten 3N-nya. Let's go! Guys, pergerakan awal dari Yonko Kurohige sebenarnya dimulai saat sistem Shichibukai pertama kali dihapuskan. Soalnya setelah momen para Shichibukai kembali dianggap sebagai bajak laut normal lagi, di situ kita tahu ya kalau Kurohige mengincar salah satu mantan Shichibukai, siapa lagi kalau bukan buah Hancock. Ya, Kurohige diperlihatkan tiba-tiba aja datang ditemani dua krunya dan mencoba menyerang buah Hancock, yang mana sekilas memang rencana dari Kurohige ini seakan terasa seperti sebuah pencarian buah iblis, di mana tujuannya adalah buah iblis Meromeronomi yang dimiliki oleh buah Hancock. Akan tetapi setelah melihat bagaimana dampak dari pergerakan Kurohige yang sampai membuat sosok legenda seperti Garp aja turun tangan secara langsung, mungkinkah sebenarnya apa yang Kurohige incar selama ini bukan sekedar buah iblis Meromeronomi belaka, melainkan emang ada sesuatu yang lebih besar dia incar dari kejadian itu. Soalnya guys, bayangin aja kalau kita tarik lebih jauh dari perintah yang diberikan oleh Kurohige kepada Aokiji dan Van Augur untuk menculik puding. Pada awalnya kita langsung teringat akan kekuatannya dari suku mata tiga yang mungkin diinginkan oleh Kurohige. Secara bajak laut, Kurohige pun tentu mengincar pulau terakhir layaknya kru topi jerami dan seluruh bajak laut lain yang memutuskan untuk berlayar. Padahal kalau kita tarik ke belakang, apa yang paling mencolok dari kekuatan puding adalah bagaimana dia bisa memanipulasi ingatan seseorang, sehingga satu pertanyaan pun seakan dibuat muncul, bagaimana kalau sebenarnya ya Kurohige malah mengincar Garp dari dulu. Well, beberapa dari kalian mungkin ada yang belum nangkep atau bingung sama yang lagi Mr. K omongin. Tapi bentar ya, Mr. K coba jelasin one by one. Soalnya ingat kan kalau Kurohige adalah seorang Yonko yang memiliki jaringan informasi gak kalah luasnya. Maka dari itu sangat mungkin kalau dia sendiri mengetahui keberadaan Koby di Pulau Amazon Lily. Apalagi emang setelah dihapuskannya sistem Shichibukai, mereka semua pasti mengetahui kalau para mantan Shichibukai akan menjadi incaran angkatan laut. So dari sini, Kurohige mengetahui tentang keberadaan Koby di wilayah kekuasaan Hancock. Dia pun memutuskan untuk bergegas ke sana dengan tujuan untuk menculik Koby, sekaligus mengincar buah iblis Meromeronomi sebagai bonus kalau aja hal itu bisa dilakuin. Mengingat Kurohige sendiri pasti sadar kalau Hancock bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Ya, kalau emang dari awal tujuan Kurohige adalah mengincar buah iblis buah Hancock, maka mengapa dia gak bawa aja seluruh pasukan krunya agar kemungkinan menang ya semakin besar? Atau kalau emang gak mau bawa seluruh kru bajak laut Kurohige ke sana, seenggaknya bawa orang-orang yang kemampuan bertarungnya udah gak perlu diraguin lagi seperti Shiryu ataupun Jesus Barjit. Walau emang ada kemungkinan kalau Tits merasa sangat pede untuk bisa mengalahkan Hancock seorang diri, tapi ngelihat wataknya yang licik dan lebih memilih bertarung pada situasi yang membuat dia nguntungin, rasanya Kurohige sendiri gak akan mengambil resiko begitu besar dengan tidak membawa seluruh krunya. Kalau emang buah iblis Meromeronomi begitu berharga baginya. Lalu gimana kalau sebenarnya ya tujuan sesungguhnya dari Kurohige adalah memancing keributan dengan Monkey D. Garp, karena ada sesuatu hal yang sangat ingin dia ketahui, dan untuk membuat seorang Garp bergerak, Kurohige memutuskan untuk menggunakan Koby sebagai pancingan itu. Ya, Koby menjadi salah satu orang yang sangat bisa dimanfaatkan oleh Kurohige untuk membawa Garp ke hadapannya. Karena kita sendiri tahu ya, sejak dulu Koby dan Helmeppo sering terlihat berada di atas kapal Monkey D. Garp. Makanya gak heran kalau informasi tentang Koby yang memiliki ikatan dengan Garp tersebar luas. Terbukti saat ini dari chapter 1071 ya, kita diperlihatkan Garp mulai bergerak untuk menyelamatkan Koby. Terus kalau bingung dengan motif mengapa Garp menjadi orang yang ingin ditemui oleh Kurohige ya, guys, sebenarnya ada satu insiden yang bisa menghubungkan semua hal ini, yaitu insiden God Valley yang melibatkan banyak legenda-legenda bajak laut di masa lalu. Kalau kita lihat dari segi kekuatan aja ya, emang benar kita gak boleh meremehkan Monkey D. Garp. Secara dia juga bukan tipe orang yang mengandalkan kekuatan buah iblis.
Sehingga kekuatan Yami Yaminomi pun gak sebegitu efektif melawan pengguna buah iblis. Cuman dari apa yang Royal League katakan aja ya, kalau kemungkinan saat ini dia bertarung dengan Kurohige pastinya Royal League kalah. Hal ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai sinyal kalau emang Kurohige sedang berada pada puncak kekuatannya, sedangkan Gap sendiri udah berada di akhir penghujung eranya. Maka dari itu jelas kalau dilihat dari segi kekuatan, Kurohige memiliki kemungkinan besar sangat tinggi untuk bisa mengalahkan sang pahlawan angkatan laut ini. But meski kita anggap aja ya Gap berhasil dikalahin, apakah Gap sendiri tipe orang yang mau membocorkan rahasia kepada musuh? Kayaknya pertanyaan itu gak perlu dijawab karena kita semua bisa yakin Gap bukan tipe orang seperti itu. Jadinya, masuklah ke kunci terakhir dari rencananya Kurohige, yaitu menggunakan kemampuan puding untuk menggali informasi melalui memori yang dimiliki oleh Monkey D. Gap. Jadi connect semua kan? Lalu yang masih menjadi teka-teki sebenarnya ya, lebih ke apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh Kurohige. Secara insiden di God Valley juga memang terhubung dengan banyak hal. Entah itu tujuan dari Rocks the Sebek sendiri, atau bahkan lebih ke insiden God Valley yang terhubung sama beberapa buah iblis Mythical Swan. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau Kurohige emang sedang mengincar beberapa kekuatan buah iblis, maka hal itu bisa dijadiin alasan mengapa Kurohige ingin mengetahui insiden God Valley. Tapi bagi Mr. K pribadi ya, yang lebih menarik sebenarnya, bagaimana kalau Kurohige memiliki suatu informasi yang mungkin kita sendiri aja belum ketahui. Jadi apa yang sedang dijalankan oleh Kurohige kali ini guys, sebenarnya ada maksud lainnya. Dan God Valley emang menjadi salah satu hal yang perlu diketahui untuk mencocokkan informasi yang dimiliki sama Kurohige. Masih banyak memang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Apalagi kita saat ini lagi ngomongin One Piece yang gak pernah lepas dari kejutan dan misteri. Maka dari itu Mr. K bakal tunggu aja dengan sabar bareng kalian bakalan kayak apa kelanjutan dari rencana Brengsek the Brengsek yang sesungguhnya guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu aja buat konten ngawur kali ini. Ingat, ini hanya konten ngawur. Take it easy, jangan diambil terlalu serius. Dan see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adiberia.